Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang ingin informasi terbaru, silahkan di subscribe. Materi untuk SNBT UTBK tahun 2024 itu dengan topik penalaran kuantitatif dengan statistika part 1 atau bagian pertama. Materi A pertama adalah rata-rata atau biasa disebut dengan mean. Mean untuk data tunggal. Jadi X rata-rata atau X bar itu sama dengan X1 tambah X2 tambah X2 tambah dan seterusnya tambah Xn per N. Nah, jadi itu X1 sampai Xn itu adalah data-data yang berjumlah N. Ya, jadi untuk data kelompok X bar itu sama dengan F1 kali X1. Artinya apa? Frekuensi yang ada pada data ke-1 dikali dengan data ke-1, frekuensi pada data kedua dikali data kedua, begitu juga frekuensi data ketiga dikali data ketiga, dan seterusnya sampai frekuensi untuk data ke N kali X data N per N. Nah, kemudian B adalah modus data tunggal. Modus data tunggal itu saja dipilih dari modusnya berdasarkan yang mempunyai frekuensi yang banyak. Jadi kalau data tunggal tanpa pengelompokan itu kita lihat yang frekuensi yang paling banyak yang mana ya, yang paling banyak dilihat, itulah data tunggalnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah data kelompok. Modusnya itu sama dengan TB dikali dalam kurung D1 per D1 tambah D2 dikali C. Nah, di mana Mo itu adalah modus, kemudian TB itu adalah tepi bawah kelas modus yang dianggap banyak dipilihnya itu dari yang banyak frekuensinya ya. Kemudian D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Jadi kalau misalnya kelas modusnya paling banyak itu selisih frekuensi sebelumnya berapa ya. Kemudian D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya, kelas setelahnya ya. Jadi setelah misalnya dia ada di kelas bagian ketiga modusnya, maka yang pertama tadi D1 itu adalah selisihnya antara dengan kelas 2 ya. Kemudian untuk selanjutnya untuk D2 nya itu adalah selisihnya dengan kelas 4 ya, yang kelas 4 nya. Sedangkan C nya itu adalah panjang kelas ya, panjang kelas. Kemudian median itu data tunggal itu sama dengan yang pertama adalah ganjil. Kalau datanya ganjil maka median 9 Xn ditambah 1. Jadi datanya ganjil, misalnya datanya 5 berarti data ke 5 tambah 1 berarti data ke 6 dibagi 2. Ya, itulah mediannya. Kalau untuk data genap maka mediannya sama dengan Xn per 2 ditambah Xn per 2 tambah 1. Tadi misalnya genap 4, misalnya X4 per 2 ditambah 4 per 2 tambah 1 berarti sebab 2 dengan X3 itu dibagi 2 ya. Nah, itu untuk data tunggal untuk mediannya untuk yang data genap. Kemudian data kelompok itu median itu sama dengan Q2. Itu biasa dikatakan sama dengan kuartil 2. Itu TP ditambah N per 2 kurang F per FK kali C ya. Jadi median itu MME itu adalah median, FK itu frekuensi kelas median, berapa kelas yang dianggap sebagai kelas median di tengah-tengah. Kemudian TP di situ ya, tepi bawah ini B ya, tepi bawah kelas median. Kemudian N itulah jumlah data dan F itu frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Jadi dijumlahkan semua sebelum kelas yang ditunjuk sebagai kelas median. Kemudian FK adalah frekuensi, C adalah berkelas atau panjang kelas. Kemudian FK-nya tadi sudah ada frekuensi kelas mediannya. Oke. Nah, kemudian kita lihat contoh soal ya. Tabel berikut menjadikan data banyaknya siswa kelas A, B, dan B berdasarkan banyak buku berbahasa Inggris. Jadi ini banyak buku berbahasa Inggris. Kalau 0 itu kelas A itu 5, banyak siswa yang tidak memiliki ya, 5 dikalikan 2. Kalau yang memiliki 1 buku bahasa Inggris berarti ada 7 orang, di sini 4. Kalau 2 berarti di sini 3 ada 6, kalau 3 di sini ada 2, di sini ada 5. Ya. Pertanyaan, berapakah dari pernyataan berikut yang benar berdasarkan informasi di atas? Jadi pertama, modus banyaknya buku bahasa Inggris dimiliki kelas A sama dengan kelas B. Kemudian yang kedua adalah
Median banyaknya buku berbahasa Inggris milik kelas A sama dengan 1/2 kali kelas B. Kemudian 3 modus banyaknya buku berbahasa Inggris dari data gabungan sama dengan mediannya. Kemudian yang keempat, rata-rata banyaknya buku bahasa Inggris yang milik kelas A lebih besar daripada kelas B. Jadi ada 4 pertanyaan yang berhubungan dengan modus, median, dan rata-rata. Ya. Nah, kita lihat di sini pilihannya adalah A0, B1, C2, D3, dan E adalah 4. Nah, kita coba menjawab. Nah, kita lihat tabelnya kembali ya sebagai acuan. Banyaknya siswa di kelas ada 17 orang. Jadi 17 itu dari 7 tambah 5 12 tambah 3 15 tambah 2 adalah 17. 2 tambah 4 6 tambah 11 juga hasilnya adalah 17. Jadi banyak siswa di kelas A 17 orang dan kelas B ada 17 orang. Satu, ya itu adalah salah ya. Kenapa salah? Modus adalah banyaknya buku bahasa Inggris kelas A itu adalah 1, ini 7 ya. Banyaknya itu 7. Sedangkan untuk kelas B itu modusnya itu ada di bagian di sini 6, paling banyak itu adalah 6 adalah 2 buku berbahasa Inggris. Jadi jika bermanfaat mohon di-share ya. Modus di buku berbahasa Inggris kelas A itu berbeda dengan modus buku berbahasa Inggris di kelas B. Yang A adalah 1 buku, yang B 2 buku. Jadi pernyataan yang pertama tadi salah. Kemudian pernyataan kedua adalah benar. Kenapa benar? Karena data ganjil, maka kita pakai rumus data ganjil ya. XN tambah 1/2. Nah, tadi kan 17. Berarti hasil adalah 17 tambah 1 sama 8. Berarti X18/2 itu berarti X9. Nah, ini dia berada di X9. Kemudian data, kita lihat ya X9. Data 0 ada di 5 ini. Data 1 ada 7. Karena data 0 dan 1 terletak diperoleh 12 ya, 12 data untuk kelas A. Dan datanya letaknya data ke 9. Karena data 9 masih dalam lingkup 12 data, berarti dia masuk dalam 01 ya. Ya. Jadi 12 data untuk kelas A. Dan data terletak ke 9 yang terletak banyaknya buku bahasa Inggris adalah ke 1. Karena di sini 5, lanjut ke di sini 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi dia data ke ke 9 itu berada pada kelas yang dimana banyaknya buku berbahasa Inggris adalah 1. Kemudian data 0 juga ini 2, kemudian data 1 ada 4, data 2 ada 6, karena 0, 1, 2 diperoleh 12 data ya. 2 tambah 4 tambah jadi 6, tambah 4, 10 tambah 2, 12 untuk kelas B. Dan data terletak pada data ke-9, berarti dia data ke-9 di sini 2, 3 ya, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, jadi di sini dia terletak pada ini ya, 2 ya. Nah, situ pernyataannya adalah setengah dari kelas B ya. Berarti banyaknya buku di kelas A 1, sedangkan kelas B adalah 2. Jelas bahwa buku di kelas A itu adalah setengah dari kelas B. Artinya medianya adalah 1, karena 1/2 kali 2 itu 1 ya. Berarti medianya adalah 1. Jadi dari pernyataan itu benar ya, karena dikatakan bahwa banyaknya buku di kelas A itu adalah setengah kali dari kelas B. Artinya medianya 1. Nah, kemudian yang ketiga, jadi saya gabungkan ini 2 tabel ya. Jadi yang ketiga, karena data genap maka data digabungkan. Nah, inilah tadi data gabungkan itu hasilnya adalah 34 ya. 17 tambah 12 menjadi 34. Jadi di sini data 0 itu ada 7, data 1 itu ada 13 orang, ada 11, kemudian data 2 ada 9 dan data 3 adalah 7. 7 tambah 11 tambah 9 tambah 7 adalah 34. Sehingga mediannya itu adalah, karena dia genap, berarti XN/2 ditambah XN/2 tambah 1/2. Kalau 34 berarti X34 bagi 2 ditambah X34 bagi 2 tambah 1. Atau bisa ditulis menjadi X17 tambah X18 dibagi 2. Ya, jadi buku itu. Suka dengan videonya? Like dong. Kelihatan di situ X17 tambah X18 bagi 2. Selanjutnya X17 itu berada di 1 juga, karena di sini 7. Jika 18 berarti 7 sampai 18 ini berarti 17 masuk ke daerah ini. Berarti X17 1. Begitu pula X18, karena di sini 7 tambah 11 adalah 18. Maka dia juga berada sama dengan 1. Sehingga mediannya itu kita jumlahkan saja. 1 ditambah X17 tambah 18/2 atau 1 ditambah 1 sama dengan 2 dibagi
2 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 1, benar ya. Jadi yang keempat salah ya. Kita lihat ini yang kembali ke data yang sebelumnya. X data rata A itu adalah 0 kali 5 ditambah 1 kali 7 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 2 per 17. Itu sama dengan 7 tambah 6 tambah 6 per 17 atau 19 per 17. Itu sama dengan 1,1. Kemudian rata-rata untuk kelas B berarti 0 kali 2 ditambah 1 kali 4 ditambah 2 kali 6 ditambah 3 kali 5. Hasilnya adalah 0 ditambah 4. Ini jadi 4, 0 nya tidak usah ditulis ya. 4 ditambah 12, 4 ditambah 12, 2 kali 6 12, kemudian 3 kali 5 15 per 17 atau bisa ditulis menjadi 31 per 17. Itu sama dengan 1,8. Ternyata rata-rata dari XA itu lebih kecil daripada XB. Padahal pernyataan di depan tadi bahwa rata-rata XA itu lebih besar daripada XB. Maka pernyataan tersebut adalah salah. Banyaknya pernyataan benar adalah 2, yaitu di nomor 2 dan nomor 3. Sehingga kita pilih ya adalah pilihannya adalah C ya. Yang pernyataan yang benar ada 2, yaitu bagian C. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Ketekunan dan disiplin dalam belajar adalah kunci untuk meraih prestasi. Setiap usaha yang kamu lakukan hari ini akan memberikan hasil di masa depan. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.